Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP Nusantara Bunga yang sangat berbahagia, pada kesempatan pembelajaran daring ini Mapel Fikih kelas 8 semester ganjil ada beberapa materi yang harus kita lalui walaupun melalui daring. Yang pertama yaitu tentang sujud syukur, kemudian sujud tilawah, kemudian materi berikutnya yaitu tentang ibadah puasa dan ketentuan pelaksanaan zakat. Jadi 4 tema atau topik itu akan kita pelajari dalam semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu pada pertemuan yang pertama ini yang akan kita pelajari yaitu bab tentang sujud. Anak-anakku, ada 3 macam sujud di luar sholat. Yang pertama yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Lah, sekarang apa sih sujud itu? Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat maupun di luar sholat di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas sholat. Itu dinamakan dengan sujud. Kemudian keajaiban sujud. Para ahli ilmiah menyimpulkan bahwa sujud memiliki suatu keajaiban di mana aliran darah hanya dapat menyebar ke seluruh bagian otak hanya dalam keadaan sujud. Penelitian ini akhirnya membuka hati orang tersebut mendapat hidayah, yaitu mengakui ketinggian dan kebenaran ajaran Islam, karena hanya Al-Quran yang sepanjang masa tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan semakin hari Al-Quran bisa dibuktikan oleh kebenarannya oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Keajaiban kedua, anak-anakku, otak manusia ternyata seperti seorang yang sedang sujud. Bentuk akal manusia yang terletak di dalam kepala itu memiliki kemiripan dengan kondisi orang sedang sujud. Coba dilihat di gambar. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk merasa sombong. Walaupun otak yang mulia, kepala yang mulia harus diletakkan di posisi yang paling rendah, yaitu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Sujud syukur hukumnya sunnah. Keajaiban kedua, anak-anakku, otak manusia ternyata seperti seorang yang sedang sujud.
bentuk akal manusia yang terletak di dalam kepala itu memiliki kemiripan dengan kondisi orang sedang sujud. Coba dilihat di gambar. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk merasa sombong. Walaupun otak yang mulia, kepala yang mulia harus diletakkan di posisi yang paling rendah, yaitu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar hukum sujud syukur. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasurruhu aw yussira bihi kharra sajidan syukran lillah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar menyenangkan, beliau terus bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Sujud syukur hukumnya sunnah. Selanjutnya, tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan sama seperti sujud tilawah, yaitu cukup sujud satu kali saja. Adapun tata cara sujud syukur adalah sebagai berikut. Takbiratul ihram, kemudian sujud, lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya, kemudian diakhiri dengan membaca salam. Dasar hukum sujud syukur. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasurruhu aw yussira bihi kharra sajidan syukran lillah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar menyenangkan, beliau terus bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Selanjutnya, tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan sama seperti sujud tilawah, yaitu cukup sujud satu kali saja. Adapun tata cara sujud syukur adalah sebagai berikut. Takbiratul ihram, kemudian sujud, lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya, kemudian diakhiri dengan membaca salam. Bacaan sujud syukur. Bacaan sujud syukur adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 10 kali. Kemudian membaca doa sujud syukur. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Itu adalah bacaan sujud syukur. Ada yang meriwayatkan bacaan sujud syukur sama dengan bacaan sujud tilawah. Sujud yang kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran.
yang ada atau bertemu dengan ayat sajdah. Dalam Al-Quran terdapat 15 tempat ayat sajdah. Sujud yang kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan seseorang karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang ada atau bertemu dengan ayat sajdah. Dalam Al-Quran terdapat 15 tempat ayat sajdah. Tempat-tempat ayat sajdah yaitu di surat Al-A'raf ayat 105, surat An-Naml ayat 26, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat As-Sajdah ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surat As-Sad ayat 24, surat Al-Isra ayat 109, surat Fussilat ayat 38, surat Maryam ayat 58, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Insyiqaq ayat 21, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Alaq ayat 19, dan surah Al-Furqan ayat 60. Di ayat tersebut adalah ayat sajdah yang biasanya diberi tanda as-sajdah, simbol as-sajdah di pojok ayat tersebut. Tata cara melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan cukup satu kali saja dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat maupun di luar sholat. Apabila dilakukan di luar sholat, maka harus memenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut: niat, takbiratul ihram, sujud, kemudian memberi salam sesudah duduk. Anak-anakku, selanjutnya yaitu bacaan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, bersujud wajahku kepada Allah yang menciptakannya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha Agung Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta. Adapun jika tidak ingin sujud, maka disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali ketika mendengar atau membaca ayat sajdah tersebut. Selanjutnya, anak-anakku, apakah ada hikmah sujud? Ternyata hikmah sujud sangat menakjubkan. Yang pertama, manusia menyadari kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekurangan dan kelemahan itu, seharusnya hidup di dunia ini tidak boleh sombong dan tidak boleh angkuh. Itu adalah salah satu hikmah sujud yang pertama. Hikmah sujud yang kedua yaitu manusia harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada mereka, baik yang tampak maupun yang tak nampak. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demikian anak-anakku, materi
tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Setelah mendapatkan materi tersebut, apakah kalian ingin mempraktekannya? Yang pasti saya yakin kalian sebagai anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, setelah mendapatkan ilmu pengetahuan yang pasti akan diamalkannya. Untuk itu anak-anak, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, apakah kalian bersedia untuk mengamalkan ilmu yang sudah kalian ketahui. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.